Kita sering bangga disebut Gen Z karena generasi yang akrab dengan teknologi, terbuka pada hal-hal baru, dan cepat beradaptasi. Dengan sekali sentuh, dunia seakan ada di depan mata. Kita bisa mengenal budaya Korea, mengikuti tren Amerika, atau meniru gaya hidup Eropa. Itu semua bukan hal yang salah. Tapi, di balik kemudahan itu, ada sesuatu yang makin sering terlupakan, yaitu makna wawasan Nusantara. Generasi ini seringkali lebih kenal lagu-lagu luar negeri daripada lagu daerahnya sendiri. Lebih tahu tempat wisata di luar negeri daripada keindahan pulau-pulau di negeri sendiri. Bahkan, sebagian mungkin merasa Indonesia terlalu rumit, banyak masalah, terlalu beragam, dan penuh perbedaan. Padahal, justru disitulah letak kekuatannya. Wawasan Nusantara bukan sekadar istilah di buku pelajaran. Ia adalah cara pandang yang mengingatkan bahwa ribuan pulau, ratusan suku, dan bahasa yang berbeda-beda itu bukan pemisah, tetapi tali yang menyatukan. Tanpa kesadaran itu, kita bisa pintar secara teknologi, bisa keren dengan mengikuti tren global, tetapi kita kehilangan jati diri kita. Kita menjadi generasi yang mudah kagum pada luar, tetapi lupa menghargai rumah sendiri. Indonesia butuh Gen Z yang bukan hanya cerdas, kreatif, dan inovatif, tetapi juga sadar akan siapa dirinya, yang tidak hanya bangga dengan karya dunia, tetapi juga bangga dengan tanah air. Karena kita tidak akan bisa kuat kalau kita tidak saling menjaga. Kita tidak akan bisa maju kalau kita tidak punya rasa persatuan. Sudah saatnya kita memberi makna baru pada wawasan Nusantara. Bukan sekadar hafalan, tapi napas yang hidup dalam keseharian kita. Bangga dengan bahasa daerah, mencintai budaya lokal, peduli pada sesama anak bangsa. Karena meski dunia semakin terbuka, kita tetap butuh akar. Kita boleh berbeda dalam gaya, musik, hobi, atau pandangan. Tapi pada akhirnya, kita tetap satu. Karena kita adalah Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dominika Sinaga. Saya Sandrina Manalu. Saya Dela Berubah. Kami dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan membuat video edukasi dengan judul Gen Z, mari kita ingat kembali wawasan Nusantara. Berikut merupakan diagram fishbone untuk permasalahan tantangan minimnya makna wawasan Nusantara di kalangan Gen Z. Yang pertama akan dimulai dengan measurements atau penilaian. Dalam praktik pendidikan, penilaian menjadi salah satu aspek penting yang menentukan arah pembelajaran. Namun dalam konteks wawasan Nusantara, sistem penilaian yang digunakan selama ini masih sangat menekankan pada aspek hafalan. Mahasiswa seringkali diminta untuk mengingat definisi, rumus, atau konsep-konsep dasar tanpa diarahkan untuk menghubungkannya dengan situasi nyata yang sedang dihadapi bangsa. Akibatnya, nilai kebangsaan yang terkandung dalam wawasan Nusantara hanya berhenti sebatas pengetahuan teoritis, bukan pemahaman yang mendalam. Hal ini berimplikasi pada cara mahasiswa memandang relevansi wawasan Nusantara itu sendiri. Karena hanya diukur berdasarkan kemampuan menghafal, banyak yang merasa bahwa materi ini kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih jauh, wawasan Nusantara tidak dijadikan sebagai indikator capaian utama dalam kurikulum, sehingga posisinya sering dipandang sebagai materi tambahan, bukan sebagai landasan penting dalam pembentukan karakter bangsa. Kondisi ini menimbulkan dampak lain, yakni rendahnya apresiasi mahasiswa terhadap keberagaman budaya Indonesia. Mereka tidak mendapatkan pengalaman langsung bagaimana nilai-nilai kebangsaan dapat menjawab tantangan globalisasi, sehingga wawasan Nusantara dianggap kurang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal,
Apabila penilaian diarahkan pada kemampuan berpikir kritis, analisis kasus, atau penerapan nilai kebangsaan dalam kehidupan nyata, maka mahasiswa akan lebih terdorong untuk menjadikan wawasan Nusantara sebagai panduan dalam menghadapi persoalan kebinekaan di era modern. Yang kedua ada material atau materi. Selain penilaian, materi pembelajaran juga menjadi tantangan tersendiri. Materi wawasan Nusantara yang tersedia saat ini umumnya masih berbentuk teks yang kaku dan lebih menekankan pada teori. Buku ajar disusun secara formal dan sistematis, tetapi kurang menyentuh realistis kehidupan Gen Z yang akrab dengan dinamika teknologi, budaya populer, dan isu-isu global. Akibatnya mahasiswa sulit merasa terhubung dengan materi yang mereka pelajari, karena tidak menemukan keterkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Minimnya penggunaan media visual atau audiovisual juga membuat pembelajaran terasa monoton. Mahasiswa lebih suka belajar dengan pendekatan yang interaktif dan kreatif, seperti melalui game edukasi, animasi, atau konten digital berbasis media sosial. Sayangnya, konten-konten semacam ini masih jarang tersedia untuk mendukung pembelajaran wawasan Nusantara. Padahal, media interaktif dapat membantu menumbuhkan minat, memperkuat daya ingat, sekaligus membuat nilai kebangsaan terasa lebih hidup. Selain itu, sumber belajar digital yang beredar di internet lebih banyak menyoroti isu-isu global dibandingkan isu lokal. Hal ini membuat mahasiswa lebih akrab dengan budaya luar ketimbang budaya bangsa sendiri. Tanpa adanya materi yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan mereka, wawasan Nusantara akan semakin terpinggirkan. Oleh karena itu, penyusunan materi seharusnya diarahkan pada upaya untuk mengaitkan nilai kebangsaan dengan tantangan kontemporer seperti isu lingkungan, teknologi, maupun keberagaman sosial, agar mahasiswa bisa melihat betapa pentingnya wawasan Nusantara sebagai pedoman hidup dalam era global. Yang ketiga, saya akan menjelaskan man atau manusia. Gen Z tumbuh dalam era globalisasi yang ditandai oleh derasnya arus informasi, hiburan, dan tren dari seluruh penjuru dunia. Kondisi ini membuat mereka seringkali lebih akrab dengan budaya global daripada budaya lokal. Misalnya, banyak anak muda yang lebih hafal lagu-lagu barat atau drama Korea dibandingkan dengan lagu daerah atau cerita rakyat dari tanah airnya sendiri. Hal ini bukan berarti mereka tidak peduli, tetapi arus global memang jauh lebih masif dan mendominasi ruang kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kurangnya figur teladan juga memperkuat jarak mereka dengan nilai-nilai wawasan Nusantara. Guru, dosen, bahkan influencer seharusnya mampu menjadi role model dalam menanamkan kebanggaan terhadap identitas bangsa. Namun sayangnya, tidak semua mampu menghadirkan contoh nyata bagaimana mencintai dan menjaga kekayaan budaya Nusantara dalam kehidupan modern. Padahal, generasi muda cenderung meniru apa yang mereka lihat daripada hanya sekadar mendengar nasihat. Selain itu, tidak adanya pembiasaan sejak kecil untuk mencintai budaya Nusantara membuat nilai lokal terasa asing ketika mereka dewasa. Pendidikan tentang budaya seringkali bersifat formal, sebatas pelajaran di sekolah, bukan menjadi kebiasaan sehari-hari. Anak-anak jarang diajak untuk mengenal bahasa daerah, kesenian, atau tradisi secara langsung. Akibatnya, kecintaan terhadap budaya bangsa tidak tumbuh kuat karena tidak pernah benar-benar melekat sejak dini. Dengan demikian, tantangan terbesar bukan sekadar derasnya budaya global, tetapi juga lemahnya sistem pembinaan dari lingkungan terdekat. Jika ingin Gen Z tumbuh dengan wawasan Nusantara yang kokoh, perlu ada teladan yang nyata dan pembiasaan yang konsisten sejak kecil. Hanya dengan cara itu, identitas bangsa bisa tetap terjaga di tengah derasnya arus globalisasi. Keempat, ada environment atau lingkungan, di mana lingkungan sosial generasi Z baik di dunia nyata maupun dunia digital belum sepenuhnya mendukung internalisasi nilai-nilai wawasan Nusantara itu sendiri. Budaya dalam pergaulan mereka lebih banyak diarahkan pada gaya hidup global yang serba instan, sehingga ruang pada penumbuhan kebanggaan terhadap identitas bangsa menjadi terbatas. Kegiatan yang mendorong penguatan rasa kebangsaan, pemahaman akan keberagaman budaya, serta semangat kebersamaan masih tergolong minim baik di lingkungan pendidikan, komunitas maupun media sosial. Hal ini diperkuat dengan kurangnya wadah yang konsisten
untuk memperkenalkan nilai-nilai wawasan Nusantara secara menarik dan relevan dengan kehidupan Gen Z. Akibatnya, pemaknaan tentang persatuan, solidaritas, serta kecintaan pada tanah air seringkali tidak terwujud secara mendalam. Generasi Z justru lebih terpapar pada konten yang bersifat hiburan semata, sehingga wawasan Nusantara yang seharusnya menjadi dasar karakter kebanggaan belum mendapatkan tempat yang kuat dalam keseharian mereka. Yang kelima, ada mesin atau teknologi, di mana meskipun teknologi memudahkan akses informasi, mayoritas konten yang dikonsumsi Gen Z bersifat dangkal, cepat habis, dan lebih menekankan pada hiburan instan daripada penguatan identitas kebangsaan. Arus informasi yang begitu cepat menjadikan wawasan Nusantara itu semakin sulit dipahami secara mendalam karena perhatian lebih banyak terserap pada tren sesaat yang viral. Selain itu, algoritma media sosial memperkuat pandangan pribadi dan menciptakan ruang informasi yang sempit, sehingga pemahaman tentang nilai kebangsaan dan makna persatuan tidak lagi menjadi prioritas kolektif. Gen Z cenderung terjebak dalam gelembung informasi yang mempertebal sikap individualistik, sementara wawasan Nusantara justru menuntut adanya kesadaran kolektif, solidaritas, serta semangat menjaga keberagaman. Akibatnya, teknologi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman kebangsaan justru sering digunakan hanya sebagai sarana konsumsi cepat tanpa makna mendalam. Dengan kondisi ini, makna wawasan Nusantara di kalangan Gen Z semakin berkurang karena tidak ada ruang yang cukup untuk refleksi, pembelajaran kritis, dan penanaman nilai-nilai kebangsaan secara berkesinambungan. Yang keenam, saya akan menjelaskan metode pembelajaran wawasan Nusantara selama ini masih cenderung berfokus pada hafalan. Siswa diminta mengingat definisi, prinsip, atau pasal yang berkaitan dengan kebangsaan, tetapi jarang diajak untuk benar-benar mengaplikasikan nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Akibatnya, pengetahuan tentang wawasan Nusantara sering hanya berhenti pada tataran kognitif tanpa mampu membentuk sikap dan perilaku sehari-hari. Selain itu, pendekatan kreatif masih minim. Padahal, metode seperti project-based learning dengan mengangkat budaya lokal bisa membuat pelajar lebih terlibat. Misalnya, siswa diajak membuat dokumentasi kesenian daerah, mengembangkan produk kreatif berbasis tradisi, atau mengadakan pertukaran budaya antar wilayah. Cara-cara ini tidak hanya menumbuhkan pemahaman, tetapi juga menanamkan rasa memiliki terhadap budaya bangsa. Kelemahan lain adalah minimnya forum diskusi interaktif mengenai kebinekaan. Padahal, keberagaman Indonesia justru menjadi ruang belajar yang kaya. Dengan diskusi, siswa bisa saling bertukar pandangan, memahami perbedaan, sekaligus melatih toleransi. Sayangnya, ruang-ruang seperti ini masih jarang difasilitasi, sehingga generasi muda kehilangan kesempatan untuk merasakan langsung nilai kebinekaan dalam interaksi nyata. Dengan demikian, metode pembelajaran wawasan Nusantara perlu diubah dari sekadar hafalan menuju pengalaman nyata yang kreatif dan interaktif. Hanya dengan begitu, wawasan Nusantara dapat hidup dan praktik, bukan sekedar menjadi materi pelajaran di atas kertas. Di sebuah sudut perpustakaan, dua mahasiswa tampak sibuk dengan dunianya masing-masing. Yang satu tersenyum kecil, matanya fokus pada layar ponsel, menikmati berita terbaru dari idol K-pop kesayangannya. Sementara di sisi lain, seorang teman tengah membuka HP dan membaca tentang sesuatu yang penting yang berhubungan dengan wawasan Nusantara. Dua aktivitas yang berbeda, tapi mencerminkan realita generasi kita hari ini. Hai teman-teman. Halo. Kalian lagi ngapain nih? Kalau aku sih lagi scroll-scroll kitab tentang idol. Kalau kamu? Ini aku lagi scroll Twitter tentang wawasan Nusantara, tapi aku nggak ngerti apa itu wawasan Nusantara. Kalian ada yang tahu nggak apa itu wawasan Nusantara? Wah, aku tahu. Ngapain sih kamu belajar tentang wawasan Nusantara? Itu kan nggak penting, lebih baik kita scroll-scroll TikTok nih. Sebagai bangsa Indonesia, terutama kita mahasiswa, kita harus lebih mengenal lebih dalam lagi apa itu tentang wawasan Nusantara. Baik, aku akan menjelaskan sama kalian apa itu wawasan Nusantara. Nah, menurut saya, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang, sudut pandang, atau perspektif seseorang maupun suatu kelompok terhadap diri sendiri, lingkungan, bangsa, maupun dunia. Nah, wawasan ini membentuk
bagaimana seseorang memahami suatu permasalahan, mengambil keputusan, serta menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi selama ini saya pikir itu wawasan Nusantara itu cuma belajar kepulauan saja, tetapi ada penjelasan yang lebih dalam ya. Iya, betul sekali. Terus kalau wawasan Nusantara itu termasuk suku nggak? Ya, betul. Wawasan Nusantara itu meliputi suku bangsa, terus geografi, terus kepulauan, budaya, dan lain-lain. Oh ya teman-teman, bagaimana kalau kita pergi ke museum saja? Menurutku itu ide bagus. Tapi ngapain sih ke museum? Di museum itu kan cuma belajar sejarah aja. Kalau menurutku sih kalau kita pergi ke museum bukan tentang belajar sejarah aja, kita bisa dapat pengetahuan baru karena kita bisa melihat objek nyata seperti suku, gambar-gambar pahlawan, dan tentang alam dan lain-lainnya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih, museum itu berhubungan dengan wawasan Nusantara karena di museum kita bisa belajar sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa dari berbagai daerah. Nah, hal tersebut bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan memperkuat persatuan. Nah, dengan begitu, museum menjadi tempat penting untuk memahami dan mengamalkan wawasan Nusantara. Menarik juga ya setelah mendengar penjelasanmu tentang museum. Ya, maka dari itu, yuk kita pergi ke museum. Kami melangkah memasuki Museum Nusantara, tempat di mana jejak panjang bangsa ini disimpan dengan penuh kehati-hatian. Udara terasa berbeda, seakan tembok-tembok tua ini berbisik, mengingatkan kami pada cerita yang sering terlewat dari ingatan generasi muda. Di gedung pertama, kami menemukan dinding penuh tulisan. Papan-papan informasi itu menceritakan awal mula tanah ini, tentang mengapa museum ini berdiri, dan bagaimana ia berfungsi sebagai penjaga memori bangsa. Kami membaca perlahan, mencoba memahami, namun tiba-tiba tersadar betapa banyak teman sebaya kami yang mungkin tak pernah singgah ke sini. Bagi sebagian Gen Z, museum dianggap membosankan. Padahal di balik huruf-huruf itu tersimpan jawaban tentang siapa diri kita. Lalu langkah kami membawa pada sebuah lemari pajangan. Di balik kaca beningnya tertata piagam, sertifikat, dan dokumen berharga. Bagi mata yang terburu-buru, kertas itu hanyalah lembaran usang. Namun sesungguhnya itu adalah simbol penghargaan, tanda pengakuan atas perjalanan bangsa, dan bukti nyata bahwa sejarah kita pernah dihargai, bahkan dijaga dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, di luar tembok ini, banyak generasi hari ini yang lebih mengagungkan validasi dari media sosial daripada menghargai validasi dari sejarah bangsanya sendiri. Perjalanan berlanjut, dan di hadapan kami berdiri fosil manusia purba. Bukti nyata bahwa kehidupan telah berakhir jauh sebelum era ini. Kami termenung, membayangkan manusia purba yang pernah hidup di tanah yang sama. Namun lagi-lagi kami bertanya, berapa banyak anak muda yang menyadari bahwa keberadaan kita hari ini adalah hasil dari ribuan tahun perjuangan dan adaptasi. Seringkali Gen Z lebih hafal tren tarian singkat di layar ponsel daripada mengingat bahwa leluhur mereka pernah berjuang bertahan hidup melawan kerasnya alam. Di ruang lain, terpajang peninggalan religi kuno dari Sumatera Utara, patung-patung kecil, simbol-simbol keyakinan, dan peninggalan suci. Semua itu adalah bukti bahwa manusia Nusantara sejak dahulu telah memiliki spiritualitas yang dalam. Namun kini, di tengah derasnya arus globalisasi, agama dan budaya sering dipahami sebatas identitas, bukan makna. Sebagian anak muda bahkan lebih akrab dengan budaya asing, lalu perlahan melupakan akar budaya dan religiusitas bangsanya sendiri. Tak lama kemudian, kami menemukan buku kuno agama Islam. Kitab tafsir dengan lembaran-lembaran yang rapuh, namun masih menyimpan cahaya ilmu. Kami bayangkan para ulama yang dulu dengan sabar menyalin dan mempelajari kitab ini. Mereka menjaga pengetahuan agar tidak hilang di telan waktu. Ironisnya, di era Gen Z, kita seringkali memiliki akses tak terbatas pada ilmu, namun justru kehilangan minat untuk benar-benar mempelajarinya. Kitab kuno itu berbicara tanpa suara bahwa ilmu bukan hanya sekedar konten cepat saji, melainkan sesuatu yang butuh ketekunan dan ketulusan untuk dijaga.
Kami pun melanjutkan langkah kami. Di balik kaca berikutnya, pakaian masa kolonial Belanda dipajang. Setiap lipatan kain, setiap bentuk busana adalah potret zaman yang pernah mengikat rakyat di bawah kekuasaan asing. Pakaian itu berbicara tentang penderitaan, tentang keterbatasan, dan tentang bagaimana rakyat pernah menjalani kehidupan di bawah bayang kolonial. Namun hari ini, bayang itu sering terhapus dari ingatan. Sebagian Gen Z bahkan mungkin tidak lagi peduli karena sejarah dianggap tidak relevan dengan dunia modern yang serba cepat. Di ruang lainnya, tumbuhan obat dan rempah-rempah tersusun rapi. Benda sederhana yang pernah jadi komoditas berharga di mata bangsa-bangsa dunia. Dari sinilah kolonialisme bermula, dari rempah yang tumbuh di tanah Nusantara. Namun, adakah anak muda hari ini yang menyadari bahwa rempah-rempah yang mereka taburkan ke makanan pernah menjadi alasan bangsa ini dijajah selama ratusan tahun? Kekayaan itu sering kita nikmati tanpa menyadari nilainya. Perjalanan kami akhirnya sampai pada ruang budaya. Di sana terpajang suku-suku dari Sumatera Utara dengan segala pakaian adat dan identitas yang sangat unik, sungguh indah dan sungguh beragam. Namun di luar museum, keberagaman itu seringkali dipandang sebagai jurang pemisah. Generasi muda kadang lebih mudah terpecah karena perbedaan, padahal warisan leluhur justru mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Dan di ujung perjalanan berdiri sebuah rumah adat, bangunan dengan atap menjulang, ukiran syarat makna dan filosofi yang mengikat setiap penghuninya. Rumah adat itu bukan sekadar bangunan, tetapi simbol kebersamaan, kebanggaan, dan identitas. Namun, betapa seringnya generasi muda sekarang lebih bangga meniru gaya rumah asing dan lupa bahwa di tanah sendiri ada arsitektur penuh makna yang diwariskan leluhur. Museum Nusantara hari itu menjadi cermin yang memperlihatkan kekayaan yang luar biasa, tetapi juga memperlihatkan kekosongan dalam diri sebagian anak muda pada saat ini. Wawasan Nusantara seharusnya hidup dalam setiap jiwa, menjadi dasar untuk mencintai tanah air dan menjaga persatuan. Namun di tengah derasnya arus globalisasi, makna itu perlahan memudar, digantikan oleh hiburan cepat saji yang tak meninggalkan bekas. Dan kami pun melangkah keluar dengan sebuah pertanyaan yang menggema di hati. Apakah setiap generasi kami siap menjaga warisan ini? Atau apakah kami hanya akan menjadi generasi yang lewat, yang tahu sejarah sekilas lalu melupakannya? Membiarkan memori bangsa terkubur menjadi debu di balik kaca museum. Padahal, di sanalah identitas kita berada. Di sanalah fondasi yang membuat bangsa ini tetap berdiri kokoh. Generasi sebelum kita telah berjuang menjaga warisan ini, merekamnya dalam tulisan, mengabadikannya dalam benda, dan menitipkannya di museum agar kita tidak lupa. Kini, giliran kita, generasi muda, generasi Gen Z, untuk meneruskan tugas itu. Bukan dengan perang dan darah, tetapi dengan kesadaran, dengan pengetahuan, dan dengan rasa cinta pada negeri. Wawasan Nusantara bukan hanya sekadar pelajaran sekolah dan bukan pula sekadar hafalan dalam ujian. Ia adalah napas kebangsaan yang menuntun kita untuk menghargai keberagaman, untuk menjaga persatuan, dan untuk tidak pernah merasa asing di tanah sendiri. Karena itu, mari kita generasi Gen Z belajar mencintai kembali wawasan Nusantara, belajar dari sejarah yang terpajang di museum, belajar dari budaya yang diwariskan, dan belajar dari setiap jejak leluhur yang tertinggal untuk kita. Sebab, jika generasi muda melupakan wawasan Nusantara, maka yang hilang bukan hanya pengetahuan, tetapi jati diri bangsa. Dan jika kita mampu menjaganya, maka kita tidak hanya menjadi pewaris, tetapi juga penjaga yang memastikan Nusantara tetap hidup untuk generasi setelah kita.